Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dhalalatin. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pertama, kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik supaya bisa memelihara iman dan keislaman kita sampai hidup kita berakhir di dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita dikumpulkan sebagai hamba-hambanya yang saleh, diwafatkan oleh Allah bersama orang-orang yang abrar. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, termasuk keturunan beliau. Demikian pula tidak lupa para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang asratus sya'ah, yakni tanda-tanda hari kiamat. Maka di antara tanda-tanda yang besar, yang jumlahnya ada 10, yaitu mulai dari yang pertama, munculnya dukhon. Yang kedua, munculnya Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, Isa belum keluarnya Al-Masihud Dajjal. Baru kemudian yang keempat, turunnya Nabiullah Isa. Yang kelima, keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Kemudian terbitnya matahari di sebelah barat. Kemudian keluarnya dabatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Kemudian yang ke-8, wafatnya kaum muslimin. Seluruh orang beriman akan mati dengan ditiupkan angin dingin melewati ketiak-ketiak mereka. Kemudian yang ke-8, Ka'bah dihancurkan oleh Dzuswaikotain, yakni orang yang berbetis kecil, yang berkulit hitam, bangsa Afrika. Itulah yang disebut Nabi Dzuswaikotain. Baru kemudian yang ke-10, yakni munculnya api yang menggiring manusia ke negeri Syam, lantas terjadilah kehancuran alam semesta. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yakni 1 sampai dengan 4. Terakhir bulan yang lalu yaitu membahas tentang turunnya Nabiullah Isa. Nah, sekarang kita akan membahas tanda yang kelima, yaitu keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Bangsa Ya'jud Ma'jud disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yakni pada 2 tempat. Dalam surah Al-Kahfi sebagaimana yang biasa dibaca. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Anbiya. Sebagian para ulama menyebut bahwa asal katanya dari kata ajja,
yang artinya bahwa api yang membara. Kemudian asal kata dari Ya'juj Ma'juj itu sendiri, yakni tidak lain dari salah seorang dari keturunan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam tidaklah memiliki anak yang hidup hingga dewasa. Dan di antaranya meninggal dalam kondisi kafir. Yang pertama adalah Kan'an, kemudian Sam, kemudian Ham, kemudian Yafid. Kan'an tenggelam karena dia tidak mau diajak untuk naik bahteranya. Maka tinggallah 3 putra Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, yang Allah terangkan dalam surah As-Saffat, ini surah 37 ayat 77. Tafsir Ibnu Katsir. Surah 37 ayat 77. Bahwa Nabiullah Nuh ketika diperintah untuk menyelamatkan umat manusia karena Allah hendak membinasakan kaumnya, seluruh umat pada waktu itu menolak ajakan Nabiullah Nuh kecuali hanya 70 orang kaumnya. Hanya 70 orang kaumnya saja. Kemudian ditambah dengan putranya Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, Yafid, masing-masing dengan istrinya. Demikian pula Nuh dengan istrinya. Berarti berapa totalnya? Ayo, bisa ngitung tangga. 70 umat Nabiullah Nuh ditambah dengan Nuh, 3 putranya dan masing-masing dengan istrinya. Berapa? 78. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, yakni وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Ayatnya sederhana, tapi dari ayat ini diterangkan oleh Ismail Ibnu Katsir tentang siapa keturunan Nuh yang kemudian meneruskan generasi umat manusia, termasuk kita ini. Silakan. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tidak ada yang tersisa kecuali keturunan Nuh alaihi salam. Sa'id bin Abi Arubah berkata dari Qatadah tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucu keturunan Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti. Siapa mereka? Semua manusia berasal dari keturunan Nuh alaihi salam. At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadis Sa'id bin Bashir dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Beliau bersabda, yaitu Sam, Ham dan Yafith. Iya, inilah 3 putra Nuh. Sam, bapak moyangnya bangsa Arab, Abul Arab. Ham, bapak moyangnya bangsa Afrika, Sudan, Abu Sudan. Yafid, bapak moyangnya bangsa Turki, Abu Turk. Kita umat manusia hari ini tidak keluar dari 3 bapak moyang ini. Kira-kira antum pilih yang mana? Sam, bapak moyangnya bangsa apa tadi? Arab. Kira-kira ono nggak Mambu Arab? Halo? Nggak ada. Cekel nirungmu dewe. Nggak ada. Kira-kira yang kedua Abu Sudan, kulit hitam. Kira-kira mau nggak masuk yang ini? Halo? Mikir saya rotok ketane nek delok gosonge
ono titik. Tapi Afrika ini bukan hanya kulitnya yang hitam, tapi juga ciri fisiknya yang lain. Rambutnya, giginya. Abu Sudan. Mungkin kalau yang lain yang hidup di Afrika atau yang di ujung negeri Indonesia ini, mana itu? Sebelah timur, Papua, mungkin barangkali ada sedikit keturunan dari sana. Nah, yang ketiga yakni Abu Turk. Bapaknya orang Turki. Karena Turki dulu itu bukan ganteng seperti sekarang, cantik seperti sekarang. Turki dulu itu orang-orangnya matanya sipit, hidungnya pesek. Kira-kira milih yang mana? Gak ada yang dipilih. Berarti sampai ini tidak jelas. Bisa jadi mungkin perpaduan di antara ketiganya. Wallahu a'lam. Yang jelas manusia tidak akan keluar dari 3 bapak moyang ini. Lanjut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habsyi, dan Yafith adalah nenek moyang bangsa Romawi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Qatadah dengan lafaznya. Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar berkata, Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman Yafith ini Pak punya anak banyak. 7 anaknya. Anaknya tidak lain adalah yakni yang pertama Jumir, yang kedua Ma'jud, yang ketiga Madi, koyok wong Lamongan gitu kan. Jenenge Madi. Kemudian Yuan, kemudian Tobal, kemudian Masyik, kemudian Tiras. Ini adalah putra-putra dari Yafith. Di antaranya yaitu ada Ma'jud. Saya tidak tahu gimana kok sampai menjadi istilah Ya'jud Ma'jud. Mungkin karena perilakunya yang cenderung aja ya uju tadi itu, yaitu apa? Terbakar. Jadi orangnya itu temperamental. Wallahu a'lam. Apakah seperti itu? Sehingga disebut dengan Ya'jud Ma'jud. Yang jelas Allah Jalla wa'ala menyebutnya dalam Al-Quran. Kalau orang barat nyebutnya bukan Ya'jud Ma'jud, tapi Gog Megog. Eropa mengenal Gog Megog. Nek wong Surabaya, saya dulu kecil pernah diceritain mbak-mbak, hati-hati, engkau bakal muncul Jumak Jujo. Jumak Jujo. Padahal dari Al-Quran, Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj, jadi Jumak Jujo. Biasa wong Jawa juga ngono, nyingkat-nyingkat ya. Abdullah jadi Dul, Ya'juj Ma'juj jadi Jumak Jujo. Yang jelas bahwa Allah Jalla wa'ala memberikan banyak informasi tentang sinyalemen akhir zaman, yakni melalui as-sunnah as-sahihah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang Ya'jud dan Ma'jud ini. Di dalam Al-Quran tidak disebut Dajjal. Demikian pula tidak disebut dengan Al-Mahdi. Tetapi Ya'jud Ma'jud disebut 2 kali. Dan ingat, berbicara Ya'jud Ma'jud tidak bisa lepas dari interaksi antara 3 manusia besar. Pertama, Dzulqarnain. Yang kedua, Rasulullah SAW yang menyampaikan kabar ini sampai kepada kita. Kalau nggak ada Rasul, nggak ada Al-Quran, kita nggak akan tahu kisah tentang Dzulqarnain.
Dan yang ketiga yaitu Nabi Isa. Kenapa? Karena yang nanti yang berhubungan langsung dengan Ya'juj Ma'juj siapa? Manusia besar nanti, yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dzulqarnain belum pernah langsung berhadapan. Karena saat itu waktu Dzulqarnain diminta oleh orang yang suka diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj ini lagi tidak bersama mereka, entah kemana. Mungkin belum waktunya mereka mengadakan peperangan atau melakukan gangguan. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah, Dzulqarnain dimudahkan untuk membangun benteng yang membatasi antara Ya'juj Ma'juj dengan umat manusia sampai hari ini. Maka berbicara Ya'juj Ma'juj tidak lepas dari jasa besar seorang hamba Allah yang saleh yang disebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat ke-83 sampai ayat 99, yaitu kisah tentang Dzulqarnain. Oleh karena itu yang perlu digarisbawahi bahwa sebelum kita menginjak lebih lanjut tentang siapa Dzulqarnain, kesimpulannya bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah anak manusia atau bani Adam, bukan bani jin, bukan malaikat, bukan hewan, apalagi monster. Karena ada anggapan bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah monster yang akan keluar di akhir zaman. Tidak. Dia adalah Bani Adam, putra daripada putra Nabiullah Nuh, yaitu Yafid. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Siapakah Dzulqarnain yang telah berjasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk menghalang-halangi bangsa perusak ini, sehingga sampai hari ini umat manusia bisa merasakan faedah dan manfaatnya. Bayangkan kalau seandainya bangsa Ya'juj Ma'juj ini tidak dihalang-halangi dengan dinding Dzulqarnain. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana cerita kehidupan? Wallahu a'lam. Karena bangsa ini bangsa yang tidak terkalahkan. Bangsa yang tidak bisa dihadapi langsung dengan senjata. Kenapa? Karena dalam peperangan kelak di akhir zaman, Nabiullah Isa tidak berhadapan langsung. Tetapi Nabiullah Isa terkepung di atas gunung. Namanya Gunung Tursina. Disitulah beliau terkepung. Dan disitulah Nabiullah Isa dan kaum muslimin memiliki senjata yang paling ampuh, yaitu bernama ad-du'a, yaitu doa. Itulah senjata yang paling ampuh ketika itu. Karena bangsa ini bangsa yang luar biasa perusaknya. Energinya yang luar biasa. Jumlahnya yang sangat banyak. Dan kekuatannya yang diketahui merusak ke kanan dan ke kiri. Apa saja yang ada di depan mereka, mereka hancurkan. Tidak mengenal itu makhluk hidup atau makhluk mati. Mereka hancurkan. Itulah bangsa Ya'juj Ma'juj. Oleh karena itu Allah menerangkan bagaimana kisah Dzulqarnain telah menghalang-halangi, yakni upaya mereka untuk merusak, yakni kehidupan umat manusia di bumi ini. Yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi. Kita buka ayat yang ke-83. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا.
Silakan. Ayat 83. Terjemah dulu kemudian tafsirnya. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Dzulqarnain secara bahasa artinya adalah yang memiliki dua tanduk. Korn itu tanduk. Dzulqarnain berarti yang memiliki dua tanduk. Ada yang disebut dengan Shahibul Qarni. Ada yang disebut dengan Dzulqarnain. Kalau Shahibul Qarni, pemilik tanduk, tidak lain adalah malaikat Israfil. Dia disebut dalam sunnah dengan Shahibul Qarni. Kenapa? Malaikat Israfil ini siap dengan sangkakalanya. Apa? Qarnun, tidak lain adalah tanduk yanfukhu fih, yang ditiup. Jadi bentuk sangkakala malaikat Israfil itu adalah apa? Tanduk. Dan tanduk ini siap, sudah di mulutnya Israfil, tinggal nunggu komando. Makanya Israfil menundukkan wajahnya, menajamkan pendengarannya untuk mendengarkan perintah Allah. Begitu diperintah langsung ditiup, terjadilah kehancuran alam semesta. Berarti malaikat Israfil ini sudah melaksanakan tugasnya atau belum? Halo? Belum atau belum? Belum. Ada malaikat yang belum melaksanakan tugasnya. Siapa? Israfil. Pengen gak segera? Halo? Pengen segera apa kok dhisik? Dhisik. Itulah Shahibul Qarni. Ada yang namanya Dzulqarnain. Lah ini Dzulqarnain. Tapi nanti ada seorang soleh namanya Uwais Al-Qarni. Ya, lanjut. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa yas'alunaka," mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, "an Dzulqarnain," tentang Dzulqarnain, yakni tentang beritanya. Sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya bahwa orang-orang kafir Makkah pernah mengirim utusan kepada ahlul kitab untuk menanyakan kepada mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa Bani Israel itu begitu. Kalau dia punya ilmu, kemudian terdengar kabar Nabi terakhir muncul, dia ngetes. Takok nonang Muhammad. Apa? Ya apa jarine Dzulqarnain? Dan ini kolaborasi sama kafir Quraisy. Dan kabar tentang Dzulqarnain ini sudah ada sejauh sebelum Nabi kita diutus. Makanya ngetes, bener nggak, cocok nggak beritanya. Lanjut. Kemudian para ahlul kitab tersebut berkata, tanyakanlah kepadanya tentang orang yang berkeliling di muka bumi, tentang apa yang diketahuinya, dan tentang apa yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda, dan juga tentang ruh. Maka turunlah surat Al-Kahfi. Diberi nama Dzulqarnain karena ia adalah seorang raja Romawi dan Persia. Dia termasuk seorang raja yang kekuasaannya meliputi dua kerajaan besar ketika itu, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Cuman para ulama simpang siur berbeda pendapat tentang apakah dia ini orang Romawi, apakah orang Persia. Kalau menurut dugaan sejarah yang kuat, ada raja Persia yang dulu soleh namanya Kores. Itu kalau menurut sejarah, peninggalan-peninggalan sejarahnya itu digambarkan dengan kambing yang punya tanduk. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa
yang lebih dekat adalah yaitu raja dari Persia. Sebagian lagi menurut Ibnu Katsir raja Romawi. Bagaimana mengkomparkan? Yang lebih selamat adalah dia adalah seorang raja yang kekuasaannya meliputi dua kekuasaan kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi ketika itu. Dan dia adalah seorang muslim, hamba Allah. Dan hidup dikala orang-orang Bani Israel sudah ada. Kenapa? Karena pada waktu itu sebagian dari Bani Israel diselamatkan dari kekejaman, yakni bangsa Romawi. Wallahu a'lam. Lanjut. Sebagian orang menyebutkan bahwa di kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai dua tanduk. Iya. Terus? Ada pula yang menyatakan diberi nama Dzulqarnain karena ia sudah berhasil mencapai belahan timur dan barat, yakni tempat matahari terbit dan terbenam. Makna dua tanduk itu bisa makna yang sebenarnya, yaitu memang di kepalanya ini ada sebuah benjolan dua macam seperti tanduk. Dikatakan Dzulqarnain bisa bermakna majazi, yakni bahasa kinaya yang memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaannya mulai dari barat sampai timur. Makanya dia menjelajah seluruh kekuasaannya di belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Kira-kira dia pergi kemana dulu? Ke barat dulu apa ke timur dulu? Halo? Baik. Kita baca terjemahan ayat 84. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna makkanna lahu fil ardi." Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maksudnya telah kami berikan kepadanya kekuasaan yang besar yang mencakup segala sesuatu yang diberikan kepada para raja, yakni berupa bala tentara, peralatan perang dan beberapa benteng. Iya. Jadi Dzulqarnain ini diberikan oleh Allah sebuah karunia yang belum pernah ada pada waktu itu. Pertama, diberikan kekuasaan yang luar biasa. Yang kedua, diberikan bala tentara yang kuat sehingga tidak ada manusia yang mampu melawan bala tentaranya Dzulqarnain ketika itu. Yang ketiga, diberikan oleh Allah apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tidak ada teknologi sampai hari ini yang mampu menyambung dua gunung. Ada enggak orang yang mampu menyambung dua gunung yang tinggi? Dibuatlah dinding penghalang dari besi yang dicampur dengan tembaga cair. Hari ini belum pernah ada. Dzulqarnain pada zaman itu diberikan teknologi yang luar biasa. Inilah yang Allah katakan, wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. 85. Apa kata Allah? Maka dia pun Ibnu Abbas mengatakan fa'atba'a sababa, maka ia pun menempuh suatu jalan, yakni as-sabab, yaitu tempat. Mujahid mengatakan fa'atba'a sababa, maka ia pun menempuh suatu jalan, yakni tempat turun dan jalan antara timur dan barat. Iya, padahal pada waktu itu belum pernah ada orang yang membuka jalan. Karena kondisi lingkungan pada waktu itu beda dengan sekarang. Sekarang mudah untuk mengakses jalan. Waktu itu belum. Kalau tidak diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah, tidak mungkin seseorang itu mampu menjelajah bumi barat dan timur pada waktu itu. Karena kendaraan waktu itu cuma adanya apa, Pak? Kuda, unta, kurang satu lagi. Keledai. Sing gede lho. Gajah itu dinosaurus kadoan. Iku lak senengane anakmu iku. Gajah itu kendaraan waktu itu. Ya, makanya pasukan bergajah ada nggak waktu itu?
Kalau dulu katanya titiane 1000 pati katanya. Ya. Lembean grono, tutuk wong Jawa. Jadi gajah, unta, kuda. Itulah kendaraan waktu dulu. Baik, lanjut. Masih mengenai firman-Nya fa'atba'a sababa, maka ia pun menempuh suatu jalan. Sa'id bin Jubair mengatakan yakni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dan wujud darinya adalah teknologi. Terus. Ya, ayat 86. Baca ayatnya, Ustaz. Hatta ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di sana segolongan umat. Kemudian kami berkata, wahai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Iya. Di mana lawatan atau perjalanan pertama Dzulqarnain, yaitu di tempat matahari terbenam. Berarti di arah mana dulu ini? Ke arah sebelah barat. Mana itu? Silakan baca tafsirnya. Sing jelas gak mungkin nang Indonesia. Kita nggak tahu saat itu Indonesia sudah ada atau belum. Lanjut. Firman-Nya hatta idza balagha maghribasy syamsi, hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari. Artinya lalu Dzulqarnain berjalan melampaui jalan hingga akhirnya sampai di tempat terjauh yang ditempuhnya, yakni belahan bumi bagian barat. Adapun mencapai tempat terbenamnya matahari di langit, maka itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Di sini disebut negeri di mana matahari terbenam. Kalau sekarang ini matahari terbenam, negeri matahari terbenam itu apa namanya? Maghrib. Negeri Maghrib itu mana? Maroko. Apakah Maroko? Wallahu a'lam. Yang jelas Maroko itu di mana? Benua Afrika. Wallahu a'lam. Lanjut. Firman Allah Subhanahu wa taala, wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Maka ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Maksudnya ia menyaksikan matahari dengan matanya sendiri terbenam di dalam samudra. Demikianlah keadaan setiap orang yang pandangannya berakhir sampai pada tepian pantai. Iya, di sana dia bertemu dengan kaum yang tidak beragama, yang tidak memiliki yakni sistem hidup sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menurunkan yakni agama kepada umat-umat terdahulu. Ini suatu masyarakat yang tidak beragama. Maka Dzulqarnain diberikan kebebasan. Terserah. Tu'adziba, apakah kau antu'adziba menyiksanya, imma antattakhidha fihim husna, atau kau berbuat baik kepadanya, terserah. Bebas. Maka apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain pada ayat berikutnya? Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nuqra. Apa katanya? Kemudian Dzulqarnain berkata, adapun orang yang berbuat aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya.
lalu Robnya akan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Inilah sikap seorang pemimpin yang adil, di mana Dzulqarnain tidak akan mengazab, menyiksa kecuali orang-orang yang zalim, tidak digebiahuya. Sebaliknya pada ayat berikutnya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Apa katanya? Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami perintahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia Dzulqarnain menempuh perjalanan yang lain. Kalau tadi di barat, sekarang kemana? Ke timur. Kok ero sampean? Nek gak ngulon, ngetan niku lawani. Kalau enggak barat, timur. Tapi saya yakin kok, tahu itu karena sering baca. Setiap malam apa? Baca Al-Kahfi. Halo? Malam Jumat. Leres napa mboten? Sing dimaos Al-Kahfi napa Yasin? Yasin napa Al-Kahfi? Kahfi napa Yasin? Dua-duanya alhamdulillah. Yang jelas yang sunnah itu Al-Kahfi. Kalau Yasin boleh, asal tidak mewajibkan baca Yasin, karena tidak ada kewajiban. Tapi boleh. Bahkan bukan hanya malam Jumat, malam Senin ya oleh, malam Sabtu nggih angsal, malam Rebo nggih toreh, ya monggo mboten napa-napa. Tapi kalau sunnah pengen diterangi cahaya surat Al-Kahfi. Yang diterangi dengan cahaya itu apanya? Rumahnya apa hatinya? Halo? Hatinya, bukan rumahnya. Jangan gagal faham. Irek dari nek maca Al-Kahfi diterangi uripe. Terus gak usah bayar PLN, wis tak maca Al-Kahfi ae pendino. Ya tetep peteng. Pedot listrikmu. Sing dimaksud cahaya penerang adalah hatinya. Ya, makanya nek sumpak-sumpak maca surah Al-Kahfi setiap apa? Malam Jumat atau hari Jumat. Waktunya kalau ini hari Kamis, nanti mulai maghrib sampai besok asar. Sebelum maghrib, itulah hari Jumat. Dan lebih-lebih nanti kalau kita hafal 10 ayat, nanti akan bisa melindungi kita dari fitnah siapa? Fitnah Dajjal. 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir. Baik. Perjalanan kedua. Hatta idza balagha matli'asy syamsi wajada tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Apa katanya? Hingga apabila dia telah mencapai ke tempat terbitnya matahari, yakni di sebelah timur, maka dia mendapati matahari tersebut menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari tersebut. Negeri di mana matahari terbit. Makanya ada negara matahari terbit. Mana itu? Apakah bangsa Jepang? Wallahu a'lam. Tadi ke barat, ini ke timur. Tapi bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan tentang ciri-ciri kaum yang hidup di negeri matahari terbit? Silakan. Surah Al-Kahfi ayat 90, tafsir. Allah Ta'ala berfirman, kemudian ia menempuh jalan di mana ia berjalan dari tempat terbenamnya matahari menuju ke tempat terbitnya.
Setiap kali melewati segolongan umat, maka ia dapat mengalahkan dan menguasai mereka serta menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jika mereka menolak seruannya, maka mereka akan dikuasai dan dihalalkan pula harta kekayaan dan perbekalan mereka, serta menggunakan segala sesuatu yang ada pada umat tersebut untuk bala tentaranya dalam menyerang wilayah mereka. Dan ketika sampai di bumi tempat terbitnya matahari, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajadaha tatlu'u ala qaumin, ia mendapati matahari tersebut menyinari segolongan kaum, yakni suatu kaum, segolongan umat, suatu kelompok masyarakat, satu komunitas, ya, yang menyinari matahari itu menyinari mereka tanpa adanya penghalang. Lanjut. Maksudnya apa? Tidak ada penghalang itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, lam naj'al lahum min duniha sitra, yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari tersebut. Maksudnya mereka tidak mempunyai bangunan yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Jadi mereka ini memiliki peradaban yang terbelakang, tidak memiliki bangunan. Padahal bangsa-bangsa terdahulu mereka ada yang memiliki keahlian arsitektur, membangun bangunan-bangunan yang tinggi sampai gunung dipahat. Umatnya Nabi siapa itu? Yang dipahat, ya, umatnya Nabi Hud, ya, di mana mereka memiliki bangunan yang terbuat dari batu-batu cadas yang dipahat jadi rumah. Ahli mereka. Tapi ini negeri yang tidak memiliki peradaban membangun sebuah rumah. Sehingga mereka ini hidup, yakni di bawah terik matahari. Bagaimana keadaan fisik mereka? Lanjut. Dan juga mereka tidak ada pepohonan yang dapat menaungi mereka. Tidak ada pohon, negerinya tidak ada pohon, tidak ada bangunan. Terus. Dan menghalangi mereka dari terik matahari. Sa'id bin Jubair mengatakan mereka itu berwarna merah, warnanya apa? Sa'id bin Jubair mengatakan mereka kulitnya berwarna apa? Merah. Sampean nopo, Pak? Pak, sawu bosok. Orang bilang sawu matang, ya. Ini warna kulitnya merah. Terus bertubuh pendek. Tubuhnya pendek. Loh, apa gak mirip sing mau iku? Ayo. Siapa itu? Mirip gak? Wallahu a'lam. Terus sedang tempat tinggal mereka adalah di gua-gua. Tinggalnya di gua-gua. Terus dan makanan mereka adalah ikan. Makanannya ikan. Wallahu a'lam. Saat itu belum ada negeri-negeri seperti sekarang ini. Belum ada nationality, ya. Jepang, Korea, ini belum ada. Adanya adalah kaum yang hidup di mana dia tinggal, di teritorial yang mana. Disitulah akan dipengaruhi kondisi fisiknya oleh lingkungan geografisnya. Tapi yang jelas dia adalah keturunan dari 3 anak Nuh, ya, yaitu Sam, Ham, Yafit. Lanjut. Kemudian mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ibnu Jarir mengatakan mereka tidak membangun satu bangunan di sana sama sekali. Jika matahari terbit, apa yang dilakukan ketika matahari terbit? Mereka masuk ke tempat tinggal mereka. Mereka masuk ke dalam goa. Jadi nek matahari terbit malah mlebu nang omah. Terus hingga matahari terbenam. Atau mereka masuk ke laut. Atau mereka masuk ke dalam laut. Ini apa maksudnya? Seluruh lanang jublang. Iki nang laut iki. Masuk ke dalam laut. Mungkin barangkali ada goa-goa yang bisa masuk tembus ke dalam
Laut. Bukan hidupnya di laut. Memang di darat dan di laut. Nah, ya, baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kadzalika wa qad akhadna bima ladai khubra. Apa kata Allah? Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia Dzulqarnain menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit tersebut suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kalau tadi ke barat sudah, ke timur sudah, kira-kira ke arah mana ini? Arek lurut tok. Mana? Ngulon mari ngetan mari, sing durung ngalor ngidul. Kira-kira enten pundi niki? Ngalor apa ngidul? Ngidul apa ngalor? Ngalor apa ngidul? Utara apa selatan? Selatan apa utara? Saya kalau tanglet. Yang banyak kehidupan itu di kutub utara atau di kutub selatan? Nah, konang Arab kutub selatan itu sopo sing mau temoni? Karena mayoritas di kutub selatan itu air. Ya kan? Ya, air yang membeku. Wong nang kutub ya kan, makanya jenenge es. Kalau di kutub utara masih ada daratan yang banyak. Berarti arahnya kemana ini? Ke utara. Disitulah banyak pegunungan yang tinggi. Dan gunung-gunung yang tinggi itu di situ. Pegunungan Himalaya, pegunungan Kaukasus itu menyambung. Disitulah nanti ya ketemu dengan bangsa perusak ini. Baik. Silakan baca tafsir ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menceritakan tentang Dzulqarnain, kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lain lagi. Dengan kata lain, ia menempuh jalan di belahan timur bumi sehingga sampai di hadapan kedua bukit, yakni dua buah gunung. Yang di antara keduanya terdapat suatu lubang yang darinya keluar Ya'juj dan Ma'juj menuju ke negeri Turki. Ternyata ada dua gunung. Yang antara dua gunung ini ada celah lembah. Seperti ada jalan atau ceruk. Di sinilah Ya'juj Ma'juj itu melewati negeri-negeri yang lain menuju ke tempat negeri yang lain, yaitu masuk ke negeri Turki. Makanya wajar. Ma'juj tadi itu anaknya siapa tadi? Abu Turk, siapa dia? Yafid. Ternyata Yafid ini adalah bapak moyangnya bangsa Turki. Jadi mereka ini hidup dekat dengan negerinya. Enggak jauh dari negerinya. Kemudian apa yang terjadi di sana? Kemudian mereka di sana berbuat dengan melakukan kerusakan, merusak tanaman dan keturunan. Ya'juj dan Ma'juj termasuk dari keturunan Adam alaihi salam. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai Adam," maka Adam pun menjawab, "Aku mendengar panggilanmu." Kemudian Allah berfirman, "Keluarkan utusan neraka." Iya. Jadi Ya'juj Ma'juj ini beranak pinak luar biasa. Keturunannya luar biasa. Beda dengan kita. Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya kalau dibandingkan dengan kita bisa jadi antara 1 dan 1000. 1000 banding 1. Kalau Ya'juj Ma'juj dibandingkan dengan kita. Karena tidaklah dalam sebuah riwayat, tidaklah mereka ini meninggal dunia
melainkan dia sudah memiliki keturunan yang jumlahnya puluhan. Bisa di atas 10, bisa di atas 20. Itu keturunan mereka. Sehingga perbandingannya dibandingkan dengan kita, yakni antara 1 dibanding 1000. Baca Bukhari nomor 6530, Pustaka Sunnah. Jilid yang kelima. Di laptop ini tidak bisa saya tampilkan ya. Tidak bisa saya tampilkan. Tapi saya tampilkan yang mirip dengan riwayat itu, yaitu di Tirmidzi nomor yaitu 3169. Mirip. Kenapa? Karena Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, ba'tsul annar." Keluarkanlah utusan neraka. Siapa utusan neraka itu? Silakan. 6530. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, "Wahai Adam," kemudian Adam alaihi salam menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu dan segala kebaikan berada di tanganmu." Lalu Allah berfirman, "Keluarkan ba'tsan nar." Iya, id'at ya. Keluarkanlah. Siapa? Ba'tsan nar, utusan neraka. Siapa dia itu? Kemudian Adam bertanya, "Apakah itu ba'tsan nar?" Allah berfirman, "Setiap kelipatan 1000 keluarkan 999." Setiap kelipatan 1000 keluarkan 999. Berarti sisanya berapa? 1. Berarti 1 banding 999. Kemudian dirinci. 999 itu kemana? Dan yang 1 kemana? Lanjut. Yang demikian itu adalah ketika anak kecil telah beruban. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua, "Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangatlah pedih." Maka penjelasan itu membuat para sahabat khawatir. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa seorang di antara 1000 itu di antara kami?" Siapa seorang di antara 1000 tadi itu wahai Rasulullah? Apa jawab beliau? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bergembiralah kalian, karena dari Ya'jud dan Ma'jud itu adalah 1000, sedangkan dari kalian adalah seorang." Maksudnya dari Ya'jud Ma'jud itu jumlahnya 999 dan dari kalian cuman 1. 999 finnar dan 1 adalah kalian yang masuk surga. Jadi ini menyimpulkan bahwa bangsa Ya'jud Ma'jud itu semuanya masuk kemana? Masuk neraka. Gak ada bangsa Ya'jud Ma'jud yang masuk surga itu. Di samping jumlah mereka yang begitu drastis perbandingannya, begitu jomplang perbandingannya, tetapi yang lebih tragis lagi, mereka semua adalah yakni utusan dari neraka. Itulah perbandingan kaum muslimin pengikut Nabi kita Muhammad dengan bangsa Ya'jud Ma'jud. Berarti kalau umatnya Nabi Muhammad 1000, umatnya Ya'jud Ma'judnya berapa? Ya 999 dikali 1000 berarti berapa? 999.000. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu 1 miliar, berarti Ya'jud Ma'judnya berapa? Hitungan, notut gak kalkulatormu? 999 kali 1 miliar. Berapa?
999 miliar. Itulah bangsa Ya'juj Ma'jujnya. Padahal umat Rasulullah mungkin nggak bisa mencapai 1 miliar. Bisa nggak? Bisa kalau di total seluruhnya. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Itulah bangsa Ya'juj Ma'juj. Betapa banyaknya. Makanya nanti dikabarkan ketika mereka mati seluruh bumi ini semuanya adalah bangkai Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi tak sejengkal pun tanah melainkan di sana ada bangkai Ya'juj Ma'juj. Saking akeh nih. Makanya sampai ada orang yang meriwayatkan bahwa mereka ini enggak mati. Wallahu a'lam. Yang jelas Bani Adam itu tidak ada yang hidup sampai hari ini. Yang tidak mati itu sampai hari kiamat cuma satu. Siapa? Iblis yang masih diberikan tangguh. Selain dari itu tidak ada. Tapi kalau melihat jumlahnya yang luar biasa, sampai ada orang yang berpendapat seperti itu. Tentu ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas jumlah mereka luar biasa. Baik. Kemudian kembali ke tafsir. Al-Kahfi ayat 94. Lanjut. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharajan فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Apa kata Allah? Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuatkan dinding antara kami dan mereka? Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau? Ibnu Juraij menceritakan dari Ibnu Abbas, yakni balasan yang sangat besar, yaitu mereka bermaksud mengumpulkan harta dari kalangan mereka untuk mereka berikan kepada Dzulqarnain supaya dengan demikian ia membuat dinding antara dirinya dengan mereka. Sebagian orang mengatakan dia adalah bangsa Turki ketika itu. Karena Ya'juj Ma'juj ini masuk ke negeri Turki. Nah, Dzulqarnain diminta untuk membuatkan dinding yang menghalangi antara Ya'juj Ma'juj dan mereka. Ingat bahwa Dzulqarnain itu diberikan kemampuan oleh Allah. Dia itu bisa berbicara dalam seluruh bahasa. Maksudnya bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Itulah karunia yang Allah berikan kepada Dzulqarnain. Dia bisa berbicara dengan kaum yang di barat, kaum yang di timur, termasuk yakni ketika bertemu di utara, bangsa yang tidak bisa memahami perkataan. Berkomunikasi susah. Kenapa? Karena saking terisolasinya kehidupan mereka. Karena mereka hidup di atas gunung. Nah, mereka inilah kemudian minta kepada Dzulqarnain untuk dibuatkan dinding penghalang antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj yang selalu membuat keonaran di negeri mereka. Silakan lanjut. Kemudian dengan penuh kesucian, ketulusan, perbaikan dan tujuan baik, Dzulqarnain berkata, "Ma makkanni fihi rabbi khair." Maka apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Itulah keikhlasan seorang hamba Allah yang soleh. Tidak butuh apa-apa. Tidak berharap upah, pengembalian. Kenapa? Karena Dzulqarnain mengatakan apa yang telah Allah karuniakan kepadaku lebih baik daripada upah yang kau berikan kepadaku. Mungkin kalau orang sekarang dikongkon nyambung gunung, ini proyek besar gak? Proyek besar gak? Kira-kira nilainya berapa triliun? Halo?
Iku lak nyambung gunung Pegat. Makanya ojo pegatan ae ta. Ini gunung yang tinggi ya. Bukan gunung sini, gunung apa yang dekat Lamongan? Ikhwatal iman. Jadi ini proyek besar ini kalau dijadikan sebuah peluang bisnis luar biasa, nyambung gunung. Kenapa? Karena janji dari orang kaum yang minta didibatkan dinding itu, dia akan mengumpulkan harta emas untuk apa? Mengupah Dzulqarnain. Tapi hamba Allah yang soleh ini ikhlas. Dia berharap pahala dari Allah. Kenapa? Dinding ini bisa merupakan amal jariah. Dan bisa kita rasakan sekarang tidak? Kalau tidak ada dinding itu bagaimana keadaannya? Ya'jud Ma'jud ini pasti akan buat onar dalam kehidupan dunia sampai hari ini. Kenapa? Mereka ini berupaya untuk melubangi setiap hari. Supaya bisa keluar. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak menghendaki mereka. Ucapan Dzulqarnain ini sama persis seperti ucapan seorang nabi yang bernama Sulaiman. Ketika diplomasi harta dikirim dari negeri Sabah oleh Ratu Balqis kepada siapa? Nabi Sulaiman. Segala macam harta dari negeri Sabah ditawarkan. Untuk apa? Merayu Sulaiman. Apakah dia raja ataukah nabi? Kata Sulaiman, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Mulio, kawon, aku gak butuh. Barulah dia tahu si Ratu Balqis, oh ini bukan raja. Kalau raja mesti moto duien. Tapi dia betul-betul seorang nabi. Setelah itu diplomasi apa dilakukan? Diplomasi asmara. Ya kan? Datang Ratu Balqis ceng-ceng ya. Padahal gak banjir. Karena Nabi Sulaiman membuat apa? Kolam yang ada ikannya. Yang dilapisi kaca waktu itu. Itu pun tidak berhasil. Akhirnya takluk. Masuk Islam. Yang akhirnya apa? Justru mereka berdua menikah. Itulah romantika kisah antara Sulaiman dan Ratu Bilqis. Baik. Apa kata Dzulqarnain kepada bangsa tersebut? Lanjut. Maksudnya sesungguhnya kekuasaan dan kekuatan yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik bagiku dari apa yang kalian kumpulkan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman alaihi salam, atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apakah patut kamu menolongku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepadamu. Dan ayat seterusnya, Quran surat An-Naml ayat 36. Intinya Dzulqarnain gak mau diberi upah. Beliau hanya berharap pahala. Karena dengan adanya dinding itu bermanfaat hingga sampai hari ini. Sehingga pahala akan tetap mengalir sekalipun Dzulqarnain sudah tidak ada hari ini. Itulah amal jariah. Sama seperti Bapak, bukan hanya bangun masjid, amal jariah. Termasuk bangun gali apa? Sumur. Selama itu bermanfaat sampai hari ini, maka orang yang menggali sumur itu akan mendapatkan royalti atau pensiunan pahala. Itulah yang diharapkan Dzulqarnain, hamba Allah yang tidak berharap dunia. Karena Allah telah memberikan kekuatan yang luar biasa, keimanan dan kekuatan fisik, serta pasukan yang kuat, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Cuman beliau minta hanya satu. Apa mintanya? Atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas saddafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufarik
alaiki tara. Apa katanya? Ayat 96 Al-Kahfi menyebutkan, berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi tersebut telah sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut, berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api tersebut. Dan hingga apabila besi tersebut sudah menjadi merah seperti api, kemudian Dzulqarnain berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Kita tidak bisa membayangkan ayat ini menerangkan tentang bagaimana upaya Dzulqarnain membangun dinding dari besi. Dalam tafsir diterangkan, besi itu dibuat seperti kotak-kotak bata, disusun. Cuman kita tidak tahu seberapa besar bata itu. Balok-balok besi itu disusun, ya. Cuman setiap balok itu berapa besarnya? Panjang, lebar, tingginya. Apakah seperti ukuran bata kita sekarang? Atau seperti bata modern sekarang? Yang namanya bata ringan? Ataukah seperti batanya yaitu Masjidil Aqsa? Tahu nggak batanya Masjidil Aqsa? Berapa? Besar. Ada yang sampai ukurannya 1 meter. Itulah potongan-potongan besi yang disusun, kemudian diapakan? Dipanaskan dengan api yang ditiup. Karena api kalau ditiup itu tekanannya tinggi. Seperti kalau orang ngelas. Kau satu atau ngelas, goreng sego goreng, api biasa dengan api yang ditiup, jos, lebih cepat mana? Jos. Itu contoh api yang ditiup. Sehingga besi itu menjadi merah. Setelah itu diapakan? Yaitu dituangkan tembaga cair. Berarti kalau tembaga cair, dia sampai kepada titik didihnya. Saya tanya, berapa titik didih tembaga, Pak? Pak, kalau titik didihnya besi kita udah tahu. 1000. Bagaimana dengan tembaga? Sekarang berat jenisnya besi dengan tembaga lebih besar mana berat jenisnya? Lali ya. Sembus, pokoknya pikir. Artinya apa? Kita tidak bisa membayangkan teknologi yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Dan itu bukan membangun gedung sebesar ini. Ini apa? Membangun dinding yang tinggi. Yang menyambung 2 gunung. 2 gunung disambung sehingga rata. Subhanallah. Nah, gimana kita bisa bayangkan teknologinya waktu itu? Bisa nggak nanti kita pengen tahu bagaimana proses Dzulqarnain membangun dindingnya ini? Bisa nggak nanti? Bisa tahu nggak? Bisa. Kapan? Nanti kalau di mana? Nanti kalau di mana kita bisa menguak segala sesuatu? Di surga. Di surga. Ya Allah, aku kepingin ya apa sih jane Dzulqarnain biyen iku bangun dinding. Ditunjukkan sama Allah kayak video klip jeleng. Oh, ini tiba. Bagi Allah mudah enggak seperti itu? Mudah. Apapun yang kita minta akan diberi. Nek melebu swarga. Makanya di surga itu enggak ada orang nganggur. Mereka hidup dalam kesibukan. Termasuk apa yang diinginkan oleh mereka nanti akan dipenuhi oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk keinginan Anda hari ini. Bahkan ada riwayat nanti di surga, orang itu bisa mendengarkan musik. Makanya di sini diharamkan. Nanti di sana Allah akan berikan suara-suara yang indah. Berupa apa? Gesekan ranting-ranting surga. Ranting-ranting surga itu dahannya bergesek, menimbulkan suara yang menyenangkan, menyejukkan, menunjukkan hati. Nanti kalau di sini tidak boleh. Walaupun itu dipetik, diketuk, digesek, ditiup dan seterusnya. Wallahu a'lam. Maka hakikat dari bagaimana cara Dzulqarnain menyambungnya bisa nanti dikuak atas izin Allah.
Bahkan apapun, bukan hanya masalah ini, apapun yang kita inginkan akan diberi oleh Allah selama kita berada pada keridhaan Allah. Dan tidak ada keridhaan Allah kecuali fil jannah, di surga. Semoga kita kelak menjadi penghuni-penghuni surga. Baik, kita lanjutkan. Famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Apa katanya? Maka mereka tidak bisa mendaki dan mereka tidak pula bisa melubanginya. Mereka tidak bisa mendaki, mereka tidak bisa melubangi. Padahal tiap hari mereka berusaha melubangi, mereka berusaha mendaki. Buka Ibnu Majah nomor 3441, 3314. Jilid yang ketiga, insya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menggali lubang setiap hari, sehingga jika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka berkatalah yang menguasai mereka, kembalilah, kita akan menggalinya lagi besok. Ya, tiap hari mereka menggali. Ketika matahari sudah terbenam, hari mulai gelap, pemimpinnya mengatakan, pulanglah, besok kita lanjutkan. Begitu besok datang lagi ke tempat galian itu, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya melebihi dari yang sebelumnya. Iya, berarti dinding ini tidak sekedar dinding. Dinding ini ada kekuatan goibnya. Makanya Dzulqarnain mengatakan ini adalah rahmat dari Rabbku. Kalau sekedar membuat dinding manusia bisa. Ternyata dinding ini setiap dilubangi ditutup lagi oleh Allah. Dilubangi tutup lagi oleh Allah. Itulah yang dilakukan terus, yaitu oleh Ya'juj Ma'juj. Lanjut. Dan ketika masa mereka telah sampai dan Allah ingin mengirim mereka kepada para manusia, maka mereka kembali menggali sampai ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka orang yang menguasai mereka berkata, kembalilah, kalian akan menggalinya lagi besok jika Allah mengizinkan. Maka mereka pun menunggu, lalu kemudian kembali ke tempat penggalian yang masih seperti bentuknya semula saat mereka meninggalkannya. Maka mereka terus menggalinya dan keluarlah kepada manusia. Nanti akan terjadi di mana mereka akan keluar. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menerangkan, yakni pada ayat yang ke-99. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Apa kata Allah? Maka kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Iya, jadi masa keluarnya itu sangat dekat dengan hari kiamat. Mereka akan keluar dari tempat mereka bersembunyi atau tempat hidup mereka. Berarti selama ini mereka itu tidak bisa melihat apa, Pak? Cahaya matahari. Makanya para ulama dari ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu hidup di dalam bumi. Berarti koyok apa berarti? Ibaratnya kalau hidup di dalam bumi ini apa berarti? Cacing. Bisa kayak semut, bisa kayak rayap, dan seterusnya. Tapi nanti dia akan keluar dari tempat yang tinggi. Artinya dia keluar dari puncak gunung itu. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, surah 21, ayat yang ke-96.
Surah 21 ayat yang ke-96. Tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Anbiya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli adab yasilun. Apa kata Allah? Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Apa kata Anas? Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bagaimana proses mereka keluar dari tempat mereka tinggal. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Telah kami jelaskan pada bahasan terdahulu bahwa mereka adalah termasuk keturunan Adam alaihissalam. Bahkan mereka termasuk keturunan Nuh dari putra-putra Yafith, Abu Turki. Sedangkan Turki merupakan kelompok kecil di antara mereka yang ditinggalkan di belakang bendungan yang dibangun oleh Dzulqarnain. Kemudian hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansirun, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Berarti yang membuka ini Ya'juj Ma'juj atau Allah? Allah yang membuka, Allah biarkan mereka. Dalam sebuah riwayat mereka ini bisa menggali dan begitu pagi masih lubang sehingga dia meneruskan galian itu setelah mereka mengenal satu kata, yaitu apa? Insya Allah. Mereka mendengarkan kata-kata itu dan mereka ikuti. Insya Allah besok kita akan gali lagi. Begitu pagi dilihat masih lubang, mereka teruskan, maka keluarlah mereka. Allah jadikan mereka keluar dari tempat itu. Dan kisah-kisah durung mengenal kata-kata apa? Insya Allah. Lanjut. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, yaitu cepat sekali mereka berjalan membawa kerusakan. Al-Hadbu adalah permukaan bumi yang tinggi. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Shalih, dan Ats-Tsauri dan selain dari mereka. Begitulah sifat mereka ketika keluar, seakan-akan orang yang mendengar pun menyaksikan langsung hal tersebut. Mengimajinasikan bagaimana proses mereka keluar dan melanda seluruh bumi. Kalau dari atas ini turun, ya seperti ya air bah yang turun dari atas, tentu dengan kekuatan yang luar biasa. Itulah keadaan Ya'juj Ma'juj ketika keluar. Sehingga dia sampai ke dua tempat yang namanya Danau Tobaria. Danau Tobaria ini diminum sampai habis. Gelombang pertama minum habis. Gelombang kedua datang lagi. Dia mengatakan, biyen nang kene iki ana telogo. Saiki kering. Dulu kelihatannya seperti ada air. Mana airnya? Padahal sing ngombe sapa? Koncone dhewe. Buka Muslim nomor KBC nomor 2480 2480. Ya. Baik. Memang hadisnya panjang ya. Allah mewahyukan. Asik garis. Baik. Allah mewahyukan kepada Isa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Isa, bukan berarti wahyu baru, bukan. Kenapa?
Karena perintah ini sudah ada dalam hadis ini. Apa isi wahyunya? Aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Hai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Itulah bangsa Ya'juj Ma'juj. Kalau Yahudi itu kecil Pak. Yahudi itu licik, ngembut, goci. Tapi Ya'juj Ma'juj jangan tanya. Apa yang di depan terabas semuanya. Itu bangsa Ya'juj Ma'juj. Silakan. Apa katanya? Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang soleh ke atas bukit. Ke atas gunung, yaitu gunung Tursina, sebuah tempat yang di sana merupakan tempat suci di mana Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu di lembah tua namanya, di atas gunung Tursina. Makanya Ya'juj Ma'juj tidak akan bisa mendaki tempat ini. Kenapa? Karena ini tempat yang suci, gunung Tursina. Lanjut. Lalu kemudian Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati telaga Tobariyah. Tobariyah atau Tiber, atau orang mengatakan Tiberias. Terus. Lalu mereka meminum habis air telaga tersebut. Dan telaga ini sudah hampir habis airnya. Surut sekian meter dari permukaan. Ojo-ojo Yahudi itu turunan Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena Israel itu sumber airnya ya Danau Tobariyah ini. Enggak ada sumber air ya kecuali Danau Tiber ini. Sekarang bingung dia nyari sumber air. Wallahu a'lam. Karena memang Israel sekarang ini belum tentu Yahudi asli. Ini Yahudi abal-abal sebetulnya. Lanjut. Sampai pelajari sendiri. Lanjut. Kemudian lewat pula rombongan yang berikutnya. Kata mereka, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Nabi Isa dan para sahabat beliau terkempung sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang kamu hari ini. Karena tidak ada makanan, sehingga apa? Satu kepala seekor sapi lebih berharga. Karena nggak ada makanan. Daripada apa? Daripada 100 dinar. Uang melimpah, emas melimpah. Kenapa? 1 dinar itu 2.125.000. Kalau harga emas 500.000. Karena 1 dinar itu adalah 4/4 gram emas murni. Itulah 1 dinar, 4/4 gram. Berarti kalau emas harganya 500.000, berarti 2.125.000. Itu 1 dinar. Dikali 100, berapa berarti? Halo? 212,5 juta. Jadi 200 juta itu gak ada artinya dibandingkan kepala seekor sapi. Kenapa? Karena Nabi Isa dan kaum muslimin terkepung di atas gunung. Gak ada makanan. Maka senjata yang paling ampuh adalah apa? Doa. Lanjut. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Kemudian Nabiullah Isa alaihi salam dan para sahabat beliau berdoa semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Terlepas dari doa Nabi yang jelas terkabulkan, demikian pula doa kaum muslimin yang terkabulkan. Sebetulnya doa-doa pada umumnya ketika itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena biang keroknya sudah tidak ada. Apa itu? Babi. Karena babi sudah dibunuh semuanya. Oleh siapa? Isa. Lanjut. Maka dikirim Allah kepada mereka, atau Allah mengirimkan kepada mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, penyakit hidung seperti pada hewan-hewan sehingga mereka mati semuanya. Iya. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkan mereka dan merusak ke seluruh penjuru bumi ini, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki Ya'juj Ma'juj ini merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya'juj mengatakan, kita sudah menghancurkan yakni seluruh penghuni bumi. Sekarang kita hancurkan seluruh penghuni langit.
Mereka akhirnya apa? Manah ke langit. Tombaknya diarahkan ke langit. Begitu dilemparkan ke langit, tombaknya jatuh, sudah berlumuran darah. Mereka bangga. Kita sudah menghancurkan dan membunuh penghuni-penghuni langit. Hal ini diterangkan dalam hadis Ibnu Majah nomor 3313. Silakan. 3313. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan jalan keluarnya, lalu mereka pun keluar sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat surat ke-21 nomor 96, dan mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Maka mereka menguasai bumi seluruhnya, dan sebagian kaum muslimin berpihak ke dalam golongan mereka, hingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng mereka, beserta mereka hewan-hewan ternak. Dan ketika mereka melintasi sungai, maka mereka meminum air sungai tersebut, hingga mereka tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya. Lalu kelompok terakhir mereka melintasi setelah mereka, maka berkatalah seorang dari kelompok tersebut, sungguh dulu di tempat ini pernah mengalir air, yaitu Danau Tobaria. Terus lantas muncullah seseorang dari mereka di atas bumi dan berkata, apa katanya? Mereka adalah penguasa bumi, kami telah selesai dari mereka. Kami telah menghancurkan para penguasa bumi. Terus, dan sungguh kami akan menantang penduduk langit. Ya, kami akan menantang penghuni langit, kata bangsa Ya'juj Ma'juj. Terus, sehingga seseorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Dilemparkan tombaknya kemana? Ke langit. Setelah itu apa yang terjadi? Maka tombak tersebut akan kembali dengan berlumuran darah. Dan tombak itu kembali lagi ke bumi dengan berlumuran darah. Tidak tahu bagaimana caranya Allah ngasih darah. Entah dikenakan burung atau yang lain, wallahu a'lam. Sehingga mereka merasa telah membunuh penghuni apa? Penghuni langit. Terus, lantas mereka berkata, kita telah membunuh penduduk langit. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengutus binatang seperti naghaf atau belalang, seperti ulat yang menempel di leher-leher mereka. Dalam riwayat dikatakan ulat, dalam riwayat dikatakan belalang. Apa bedanya? Kok kontradiktif? Tidak. Kenapa? Karena itu hanya apa? Proses metamorfosis. Karena kadang serangga itu berasal dari apa? Belatung. Belatung bentuknya seperti apa? Seperti ulat. Makanya dalam riwayat yang lain seperti belalang, dalam riwayat yang lain seperti belatung atau ulat, menempel di leher mereka. Padahal itu binatang yang mematikan sekali. Apa yang terjadi? Lalu binatang-binatang tersebut menyerang leher-leher mereka sehingga mereka mati semuanya. Seperti apa? Layaknya matinya belalang. Mati satu, mati semuanya. Itu keadaan yang ajaib. Satu mati di antara mereka, mereka semuanya mati karena terserang penyakit ini. Lantas, dan mereka saling bertumpukan atau menunggangi satu dengan yang lainnya. Pada pagi harinya, kaum muslimin tidak mendengar suara mereka. Baik. Setelah itu, kaum muslimin yang ada di gunung kok sepi. Padahal wingi lo rame suara Ya'juj Ma'juj, umek. Tahu-tahu sepi, nggak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Pada pagi harinya kaum muslimin tidak mendengar suara mereka. Maka mereka berkata, siapakah laki-laki yang telah menggadaikan dirinya dan melihat apa yang mereka berbuat? Sopo sing mani mudun dari gunung Tursina, melihat keadaan di bawah, bagaimana Ya'juj Ma'juj. Suruh turun, apa? Melihat. Lanjut. Maka turunlah seorang lelaki di antara mereka yang telah menyiapkan dirinya untuk dibunuh.
Kemudian lelaki tersebut mendapati mereka telah mati terbunuh. Kemudian ia berseru kepada kaumnya, "Bergembiralah, musuh kalian telah binasa." Maka orang-orang pun keluar dan melepaskan ternak-ternak mereka. Mereka bergembira, Ya'juj Ma'juj telah mati semuanya. Dan mereka mengeluarkan ternak-ternak mereka. Apa yang dilakukan oleh ternak mereka? Ternak mereka ini memakan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Sehingga ternaknya menjadi besar dan gemuk-gemuk. Lanjut. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali tersisa daging-dagingnya saja. Ia pun bersyukur atasnya seperti syukur terbaik dari tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air. Iya. Setelah kematian itu, tombak-tombak mereka, panah-panah mereka, ya, tameng-tameng mereka itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Untuk apa? Untuk perapian. 3.311. Terakhir, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari An-Nawas bin Sam'an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin akan menyalakan dari uang dirham Ya'juj dan Ma'juj serta anak panah dan perisai mereka selama 7 tahun. Uang mereka, anak panah mereka, tombak mereka, ya, rampasan-rampasan perang ini dipakai untuk apa? Menyalakan api. Untuk apa? Kayak masak, untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata bermanfaat untuk itu. Kenapa? Sudah tidak ada lagi pengeboran minyak. Sudah tidak ada lagi listrik hari seperti ini. Ya, maka dimanfaatkanlah bekas-bekas yakni peperangan ketika itu. Selama berapa? Selama 7 tahun. Kenapa? Karena memang Nabi Isa memerintah negeri setelah diturunkan dari langit selama 7 tahun. Adapun Al-Mahdi ada 2 kemungkinan, yaitu antara 7 sampai 9 tahun. Jadi kemungkinan lebih dari itu. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir sampai di sini semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada sore hari ini, semoga menjadi